Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang sejarah Islam di Indonesia, dan secara khusus kita akan membahas bagaimana proses masuknya atau bagaimana menyebarnya Islam ke Nusantara. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama kita berdoa agar diberi kemudahan dalam menerima ilmu, agar diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita awali kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, secara garis besar masuknya Islam ke Nusantara itu melalui beberapa jalur, diantaranya adalah perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan tentunya, melalui seni budaya dan tasawuf, dan juga politik. Langsung saja kita bahas bagaimana Islam itu masuk melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, jalur masuknya Islam adalah melalui jalur perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan memberikan pengaruh yang besar karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia atau Islam di Nusantara. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran Islam tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para pedagang yang juga memposisikan dirinya sebagai mubaligh atau sebagai pendakwah, penyebar agama atau ajaran Islam. Lantas, bagaimana Nusantara atau Indonesia ini bisa dikenal oleh bangsa lain? Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah karena letak Indonesia atau Nusantara secara geografis yang terbilang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Kemudian kesuburan tanah Indonesia ini menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Kemudian penduduk Indonesia ini terkenal ramah dan sangat mudah menerima orang lain. Pada masa itu pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan atau perkampungan Arab. Dari tempat ini mereka berinteraksi, berhubungan, dan berasimilasi, berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, bagaimana Islam bisa menyebar ke Nusantara adalah melalui jalur perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan itu berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga Muslim itu berkembang menjadi perkampungan Muslim, lebih luas lagi menjadi masyarakat Muslim. Kemudian masyarakat Muslim inilah yang kemudian hari berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting menjadi sarana penyebaran Islam di Nusantara adalah melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana,
menurut Kiai Haji Sahal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren yang dinamakan dengan Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau di pondok tersebut, calon ulama, guru dan kiai mendapat pendidikan agama sehingga setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam dan semakin tersebarlah Islam di Nusantara. Nah, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai serta ulama. Mereka memberikan pendidikan yang berawal dari rumah, masjid, serta musola. Setelah itu, mereka mendirikan madrasah atau pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi atau mengambil peran sebagai santri. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah yang manapun. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren terhadap masyarakat di sekitarnya. Setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing. Ada pula yang pergi ke tempat-tempat lain dan para santri di sana akhirnya berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam. Dan aktivitas seperti inilah yang turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru Indonesia atau ke seluruh Nusantara. Nah, selanjutnya adalah jalur seni dan kebudayaan yang turut memberikan peran dalam penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian inilah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Dan saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tak pernah meminta upah pada pertunjukannya, tetapi mengajak penonton untuk mengucapkan kalimat syahadatain ketika hendak menyaksikan pertunjukan wayangnya. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan Islam, dan unsur-unsur filsafat dalam Islam. Sebagai contoh adalah cerita yang berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wanamarta. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media dakwah Islam adalah meliputi seni sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, kemudian seni bangunan dan juga seni ukir. Selanjutnya, bagaimana Islam itu dapat menebar luas di Nusantara adalah melalui jalur tasawuf. Nah, tasawuf sendiri adalah ajaran atau ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, kemudian menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal-hal duniawi. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan vertikal. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan yang lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dan selanjutnya, bagaimana Islam bisa menyebar ke Nusantara adalah melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam
setelah terlebih dahulu penguasa atau rajanya memeluk Islam. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat berpengaruh pada tersebarnya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam, dan semakin tersebar luaslah Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur utara dengan rute dari Arab atau dari Mekah dan Madinah, kemudian menuju Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Atau melalui jalur selatan dengan rute Arab, tentunya dari Mekah dan Madinah, kemudian menuju Yaman, menuju Gujarat di pantai barat India, kemudian Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang dari daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Nah, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di Aceh. Pada saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Demikian pula para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia seperti para pedagang Jawa. Dan interaksi para pedagang Islam dengan orang Jawa menyebabkan Islam akhirnya juga tersebar dan berkembang sampai ke Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Muslim di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertamanya di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Dalam perkembangannya, Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara atau berbagai daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara. Berikut adalah beberapa sebab Islam itu mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia atau Nusantara. Yang pertama adalah karena syarat masuk Islam adalah sangat mudah. Seorang telah dianggap masuk Islam bila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang tidak ditentukan oleh kaya miskinnya, pangkat dan jabatannya, tetapi oleh nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Dan yang menjadi agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara adalah karena agama Islam ini menyesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan dalam penyebarannya dilakukan dengan sangat damai tanpa kekerasan. Kemudian, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Dan faktor terakhir adalah karena runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Faktor-faktor tersebut diantaranya didukung dengan semangat para penganut Islam untuk terus menyebarkan agama Islam yang telah dianutnya, dan bagi penganut Islam menyebarkan agama Islam adalah sebuah kewajiban. Maka dengan mudah dan dengan faktor-faktor tersebut, Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan tersebarlah ajaran Islam atau agama Islam hampir ke seluruh wilayah Nusantara.
Baik, pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.